sejarah daripada Rawajati ini yang tadi kita bilang ini pertemuan antara rawa yang ada di barat dan rawa yang ada di timur. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali dengan saya di DMTV, dan kali ini kita akan menguak sejarah yang terpendam. Dan seperti biasa saya didampingi oleh rekan saya, saudara Cipei, yang akan menjelaskan beberapa keberadaan daripada eksistensi makhluk-makhluk gaib yang akan menjadi bahan atau sumber daripada pertanyaan-pertanyaan. Kali ini kita akan menguak dari sejarah yang terpendam di Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Dan kita akan mencoba juga untuk berinteraksi dengan keberadaan dari makhluk gaib yang berada di Kampung Rawajati ini untuk lebih jauh kapan dan bagaimana Kampung Rawajati ini berdiri. Yuk kita akan menuju ke lokasi daripada keberadaan atau eksistensi dari makhluk gaib penunggu dari Kampung Rawajati. Ya, pemirsa, kita telah berada di tempat di mana keberadaan atau eksistensi daripada makhluk-makhluk gaib yang berada di Rawajati. Dan disinilah gorong-gorong yang dahulu kala sudah memang ada ya, sejak kurang lebih ya berpuluh-puluh tahun, kalau tidak salah berpuluh tahun atau beratus-ratus tahun. Dan ini gorong-gorong adalah pertemuan antara rawa yang di sebelah barat dengan rawa yang di sebelah timur itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nanti kita akan mencoba berinteraksi dengan penguasa yang berada di gorong-gorong ini, dan untuk itu kita akan sowan atau izin dahulu kepada yang berkuasa di gorong-gorong ini. Sekarang si Citandi lagi melakukan pemanggilan kepada pemilik kawasan gaib daerah sini. Semoga mau keluar untuk tanya-tanya. Silakan saudara untuk berinteraksi dan bertanya-tanya kepada yang berada di depan kita. Kalau yang saya lihat sih ya, jadi yang di depan kita itu, pemirsa, di depan kita itu kalau secara gaibnya ada kakek-kakek, jenggotnya panjang, udah agak tua tapi masih seger badannya, emang agak kurus. Ini si Iya, yang kemarin kita berinteraksi kemarin, dan dengan mungkin beruntung ya kita bisa ketemu lagi dengan Ki Sena kalau nggak salah. Ki Sena ya. Ini Ki Sena akan menceritakan sejarah daripada Rawajati ini yang tadi kita bilang ini pertemuan antara rawa yang ada di barat dan rawa yang ada di timur gitu ya. Sampai di mana batas rawa itu yang menjadi ikon daripada Rawajati. apa sih namanya Rawajati? Apa yang namanya Rawajati? Asal muasal dari Rawajati itu sendiri. Ya. Ya,
Jadi gini. Kalau rawa itu dijelasin sama Kisena, dulu semua daerah sini tuh rawa. Ici ya. Jadi pertemuan rawa barat dan sama si rawa timur itu tadi ya. Jadi semua daerah sini tuh rawa tahun berapa ya? Sekitar tahun 1600-an juga ada. 1600-an ya udah rawa semua. Kalau menurut Kisena ini. Dan itu rawa yang ada di posisinya di barat dan posisi yang ada di timur. Nah sekarang kenapa kan dibilang kok rawa jati ya kan? Ada dua unsur kata di situ, rawa jati. Nah sekarang kita akan bertanya dengan Kisena, apakah jati itu berbentuk pohon atau gimana Ki? Gitu. Jadi kalau saya dapat cerita dari Kisena barusan, jati itu dulu pohon jati di sini tuh gede banget. Tingginya sampai nggak kelihatan. Kalau jati itu berdiri, tingginya itu sampai dangak pun masih nggak ada ujungnya. Tapi itu tumbang isi pohonnya. Ya, tumbang. Nah, sekitar tumbangnya itu kita kan kurang tahu juga sekitar tahun berapa dan berapanya. Nah, mungkin Kisena bisa memberikan penjelasan kapan pohon jati itu tumbang, ya kan? Nah, kira-kira tahun berapa itu? Kira-kira? Kalau tumbang itu 1800 akhir sampai awal 1900 sih. Jadi sempat belasan tahun juga pohon itu tidur. Maksudnya tidur tumbang tapi nggak diapa-apain karena waktu itu di sini masih sepi. Juga nggak ada kemampuan buat orang-orang sini untuk ngangkat itu pohon. Jadi pohon jati itu dibiarin aja gitu aja. Nah, dulu malah pohon itu katanya buat mainan orang-orang sini. Oh iya. Dan di saat rawa itu surut airnya, jadi pada tahun kurang lebih ya sekitar tahun 1930-an ya, orang-orang rawa jati di sini mandi di rawa ini. Dan kemungkinan kalau nggak salah kata Kisena itu bonggol daripada akar kayu itu menjulang tinggi, jadi anak-anak itu tumbang ya bisa bermain bisa bermain di akar-akar kayu itu, kata Kisena itu ya. Nah, sebab dan musabab dari tumbangnya pun kalau menurut Kisena, silakan P dijelaskan. Karena umur sih, pohon jati kan juga punya umur. Semua yang makhluk hidup itu kan ada umur batas umurnya sih ya. Jadi kalau manusia meninggal, kalau pohon itu tumbang karena umurnya. Jadi ketika tumbang, orang yang lahir tahun 1900-an sini pasti tahu tuh ya, pasti mainan di pohon itu. Jadi ketika hujan, air naik, mereka pada berenang naik ke akar yang bawah, loncat main ke air gitu. Tapi itu nggak selalu waktu, ketika surut juga jadinya kayak masuk ke lorong-lorong gitu ya, lewat akar-akarnya itu. Ya, jadi penjelasan dari Kisena ini artinya bahwasanya rawa jati itu dulu memang dikuasai atau sebahagian dari daratan rawa jati itu semua itu rawa ya. Kemungkinan kata Kisena panjangnya mulai dari sana ya sekitar, kalau kita lihat dari sana 500 meter ke kanan ya, hampir sampai, kata Kisena sih hampir mau ke pasar Minggu kata dia ya. Volvo daerah Volvo. Nah sedangkan luasnya itu sampai hampir sampai ke yang sekarang ada lapangan basket di sana. Itu saking karena luasnya rawa gitu ya. Tapi itu gambaran ketika agak tinggi juga airnya agak tinggi. Jadi air bisa mencapai sampai ke depan lapangan basket gitu ya. Nah, yang sekarang ada lapangan basket atau lapangan futsal di depan sana itu ya. Itu kata Kisena. Kisena ini adalah salah satu daripada penunggu, atau beliau diberikan kepercayaan untuk menjaga daripada gorong-gorong ini ya, kalau nggak salah. Arus air. Dulu ini gorong sempat aktif banget nyalurin air. Tapi sekarang sisa segini aja. Gitu aja sekilas dari menguak sejarah yang terpendam dari asal muasal. Jadi di mana ada rawa yang besar dan pohon jati yang tumbang. Iya. Jadi kalau misalkan
sebagian orang banyak berpikiran bahwasanya ada rawa dan dikelilingi pohon jati, itu mungkin pendapat yang kurang akurat ya, kurang akurat. Jadi saya tarik lagi garis besarnya, bukan rawa yang dikelilingi pohon jati, tapi rawa yang ada satu pohon jati yang sangat besar. Nah, itu tumbang sekitar tahun 1900-an gitu ya. Awal 1900-an awal gitu. Dan kita akan mencoba menjelajah lagi, menguak daripada sejarah yang terpendam dari kampung Rawajati. Oke.